Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ilham Afifi selaku dosen pengampu MKWK Pancasila. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal proyek kami. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Najwa Qurratu Ayuni, yang kedua ada Muhammad Faiz Habibi, yang ketiga ada Muhammad Abi Musyari, ada Zafira Filza Marta, yang kelima ada Muhammad Faiz Anabigo, yang keenam ada Muhammad Andra Rafif, yang ketujuh ada Oriza Sativa, yang ke-8 ada Mutia Najla, yang ke-9 ada Siti Zahra. Oke, latar belakang yang akan disampaikan oleh Oriza. Kepada Oriza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk latar belakang ini, kami kelompok 3 memiliki tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Maka dari itu, dari tema tersebut, kami mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di sekitar saat ini. Dari identifikasi tersebut, kami melihat bahwa sudah banyak isu kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang sudah menjadi masalah sosial serius, bukan sekedar di lingkungan kami saja, melainkan untuk se-Indonesia ini. Dan lebih parahnya lagi adalah hal ini juga mulai banyak terjadi di kalangan anak-anak, bukan hanya orang dewasa saja. Dari anak-anak ini kejadiannya adalah seperti kasus perundungan, atau bahkan hanya ejek-ejekan atau pengucilan sosial yang patut kita seriusi. Dari kondisi tersebut, dampaknya sangat besar, terutama kepada bagaimana karakter dari bibit-bibit unggul seperti anak-anak dari usia dini itu bisa tercemar seperti penurunannya kepercayaan diri dan kesehatan mental dari anak-anak tersebut. Sehingga ini menjadi urgensi bagaimana penting kita untuk memberikan edukasi sejak dini agar menjadi upaya preventif mencegah kekerasan ini. Lalu topik pembahasan kita mengacu kepada Pancasila, terutama di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dengan masalah kekerasan ini, sebenarnya ini juga mengancam nilai persatuan Indonesia, di mana pada sila tersebut menuntun kita untuk hidup dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati. Jadi ini juga menjadi pendukung urgensi bagaimana kita harus mencegah kekerasan di lingkungan sekitar, terutama bagi anak-anak usia dini. Lalu fokus kegiatan ini sendiri ada pada penanggulangan kekerasan verbal seperti ejekan, celaan, atau ucapan yang biasanya disalahgunakan untuk merendahkan teman sebaya. Karena ketika melakukan diskusi dan survei kepada sekolah tujuan, hasil diskusi tersebut mengarah pada kekerasan ini belum banyak yang seperti kekerasan fisik, melainkan kekerasan verbal dan kekerasan psikologis. Alasan mengapa kami memilih sekolah dasar ini karena untuk menjadi langkah pertama sebagai bentuk preventif pencegahan kekerasan ini, dan mengapa harus SDN 41 Kuranji karena pertama sekolah ini berada di wilayah dengan dinamika sosial yang cukup beragam dan pernah menjadi sorotan media terkait isu-isu kekerasan di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah sekolah ini letaknya strategis dan berdekatan dengan Universitas Andalas sehingga akan memudahkan koordinasi kami sebagai tim yang melakukan proyek terkait pelaksanaan proyek ini. Dan pada akhirnya melalui kegiatan ini kami berharap kami bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan harapannya siswa-siswa di sekolah tersebut dapat menolak segala bentuk kekerasan, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun lingkungan sekolah yang damai dan harmonis. Terima kasih. Oke. Selanjutnya tujuan dari rumusan masalah dari proyek kami ini yang akan dipresentasikan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang muncul adalah yang pertama, bagaimana cara mencegah potensi dan penanggulangan perilaku kekerasan di kalangan siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua, bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih efektif antar guru dan siswa dalam menanamkan nilai empati dan saling menghargai. Lalu,
Yang ketiga, bagaimana kegiatan sosialisasi oleh mahasiswa dapat membantu siswa memahami pentingnya persatuan dan menghargai sesama. Eh, Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, yang ketiga itu tujuan dari proposal ini yang akan disampaikan oleh Vira. Pada Vira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama menumbuhkan kesadaran siswa sekolah dasar tentang pentingnya membangun hubungan yang saling menghargai dan menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah. Tujuan ini tuh agar siswa-siswa itu sadar kalau hubungan yang baik itu penting banget di sekolah. Jadi mereka belajar buat tidak gampang marah, tidak ngebully, dan juga dapat menciptakan suasana belajar yang damai. Lalu yang kedua itu ada membantu siswa memahami nilai-nilai empati, kebersamaan, dan kerjasama sebagai bagian dari penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ini artinya kegiatan ini ngajarin anak-anak buat ngerti makna persatuan Indonesia. Bukan cuma di hafalan, tapi juga di tindakan. Misalnya kayak mereka tuh bisa belajar bantu teman yang kesulitan dan tidak merasa paling benar sendiri. Terus yang ketiga itu ada mendorong guru dan siswa untuk membangun komunikasi yang lebih positif dan efektif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena seringkali masalah ini jadi kita temui di sekolah muncul karena salah paham. Jadi kegiatan ini tuh juga ngasih ruang biar guru dan murid tuh bisa lebih terbuka dan saling ngerti. Lalu yang keempat itu ada memberikan edukasi dengan pendekatan yang menyenangkan dan partisipatif agar nilai-nilai persatuan dan toleransi mudah dipahami oleh anak-anak. Maksudnya ini tuh biar anak-anak itu tidak cuma mendengarkan tetapi juga ikut aktif lewat game, video, dan kuis. Dengan cara itu pesan soal toleransi dan persatuan lebih nempel di kepala mereka. Lalu yang kelima itu ada mengembangkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dasar. Jadi di sini kami bukan cuman sosialisasi, tetapi juga jadi contoh nyata gimana nilai-nilai Pancasila diterapin di kehidupan sosial. Jadi mereka ikut bantu buat bentuk karakter-karakter anak sejak dini, biar tumbuh jadi generasi yang peduli dan menghargai antar sesama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu manfaat dari kegiatan kami ini yang akan dipresentasikan oleh Abiu. Pada Abiu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, manfaat yang ingin kami capai dari proyek kami ini yang pertama bagi siswa yaitu menumbuhkan kesadaran untuk bersikap saling menghargai, berempati, dan menjauhi perilaku yang dapat memicu pertentangan. Nah, yang kedua, membentuk karakter positif yang mendukung terciptanya suasana belajar yang aman dan harmonis. Nah, selanjutnya, manfaat bagi guru dan sekolah mendapatkan dukungan dalam membina karakter siswa melalui pendekatan edukatif yang lebih interaktif dan sesuai dengan usia anak. Terus membantu menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persatuan. Selanjutnya, bagi mahasiswa, memberikan pengalaman nyata dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial edukatif dan melatih kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepedulian sosial terhadap lingkungan pendidikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Mutia. Pada Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Sebelum masuk ke dalam kerangka konseptual, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi bullying dan kekerasan. Jadi kekerasan itu adalah tindakan fisik atau psikologis yang menyebabkan luka, penderitaan, atau kerugian pada orang lain. Sedangkan bullying adalah perilaku menyakiti secara berulang dan disengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat kepada korbannya yang lebih lemah. Jenis-jenis bullying itu ada dua, ada bullying langsung dan tidak langsung. Langsung itu ada berupa fisik dan verbal. Sedangkan yang tidak langsung itu berupa sosial seperti mengucilkan atau memboikot dan emosional seperti menyebar gosip atau mengintimidasi. Selanjutnya, saya bakalan masuk ke dalam kerangka konseptual. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai landasan nilai utama, yang artinya seluruh upaya dalam pendidikan karakter berakar pada nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong. Yang kedua yaitu nilai-nilai itu diterapkan melalui pendidikan karakter di sekolah dasar, karena masa SD merupakan tahap awal pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya itu sekolah berperan dalam penanaman nilai moral dan sosial, yaitu yang pertama ada empati, terus toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk mencegah bullying, sekolah bisa melakukan
integrasi nilai-nilai dalam pelajaran, dan pelaksanaan kegiatan anti-bullying seperti sosialisasi atau permainan edukatif. Selanjutnya juga ada kontribusi dari mahasiswa, karena mahasiswa juga berperan melalui kegiatan edukasi, kampanye, mentoring, dan advokasi di sekolah-sekolah. Semua langkah itu pada akhirnya bermuara pada tujuan besar, yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang ramah anak dan bebas kekerasan, tempat semua siswa merasa aman, dihargai, dan bahagia belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya adalah metode pelaksanaan yang akan dipresentasikan oleh Faiz. Kepada Faiz, disilahkan. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi, metode pelaksanaan itu yaitu program sosialisasi dengan tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan akan dilaksanakan di SD Negeri 41 Kuranji yang terletak di Jalan Tui. Eh, Hal ini tuh menggunakan pendekatan yang edukatif dan partisipatif dengan melibatkan secara langsung siswa-siswi di sekolah tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mengenali, mencegah, dan menanggulangi kekerasan di sekolah maupun lingkungan sekitar. Terdapat 5 metode yang kami gunakan uh, sosialisasi kali ini. Yang pertama, dengan metode pemutaran video edukatif. Eh, Penayangan video ini bertujuan untuk menarik peserta dan membantu mereka lebih fokus terhadap materi yang akan dibahas. Melalui visual, siswa dapat mengenali situasi yang tergolong tindakan kekerasan, seperti dari contoh kekerasan itu sendiri. Yang kedua adalah penyuluhan yang interaktif, di mana materi disampaikan secara ringan dan menyenangkan dan tidak monoton, dengan pembawaan yang tidak terlalu serius dan dibawa dengan pembawaan yang santai. Yang ketiga adalah ice breaking games. Uh, Agar kegiatan tidak membosankan, kami akan melakukan kegiatan ice breaking games yang digunakan dan bertujuan agar para siswa tidak merasa bosan dan para siswa uh, dapat tetap senang dalam menjalankan aktivitas tersebut. Yang keempat, kami juga melaksanakan kuis berhadiah. Kuis di sini berfungsi sebagai apresiasi kami terhadap para siswa dan para siswi SD Negeri 41 Kuranji yang telah menyimak dan uh, uh, melihat diskusi kami dengan seksama, sehingga uh, pada nantinya bagi para siswa dan siswi yang telah dan dapat menjawab pertanyaan dari kami dapat mendapatkan hadiah. Dan untuk terakhir, penutup. Pada penutup kali ini, kami akan merangkum dan mengulang kembali isi dari penyampaian materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya lokasi dan waktu pelaksanaan proyek ini akan dipresentasikan oleh Ara. Kepada Ara, disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk lokasi dan waktu sendiri, kami akan mengadakan sosialisasi di SD Negeri 41 Kuranji yang berada pada Jalan Tui Kuranji, RT 04 RW 03 Kuranji. Untuk waktu pelaksanaan sosialisasi sendiri, kami akan mengadakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025. Untuk waktunya itu kami akan memulai dari pukul 6.50 hingga selesai dengan durasi waktu sekitar 2 jam. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Selanjutnya tahapan pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Faiz. Kepada Faiz, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya izin Pak, saya menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan. Baik, untuk tahapan pelaksanaan sendiri, kami telah menyusun beberapa sesi yang akan kami bawakan, yaitu ada pembawaan, yang pertama, ada kata sambutan, ada penampilan video, ada materi, ice breaking, kuis, penyerahan hadiah, sesi dokumentasi, serta penutupan. Dan juga untuk tabel yang tertera di bawah itu, kami telah memperjelas bagaimana persiapan-persiapan yang telah kami laksanakan. Itu mulai dari tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan penyusunan laporan.
Dan untuk tahapan persiapan sendiri kami telah em, merampungkan beberapa poin yang telah kami lakukan pada 2 minggu terakhir. Itu untuk poin yang pertama dan yang kedua telah kami laksanakan pada minggu pertama, yaitu menentukan waktu dan tempat dan juga koordinasi dengan sekolah tujuan. Kami telah melakukan audiensi secara langsung kepada sekolah yang telah kami pilih, yaitu SDN 41 Kranji, dan juga untuk penyusunan materi serta persiapan logistik yang dilaksanakan pada minggu kedua, yaitu persiapan materi PPT, video edukasi, dan juga persiapan poster. Dan untuk persiapan logistik sendiri, kami telah menyiapkan beberapa peralatan dan juga mencetak poster dan menyiapkan hadiah. Untuk hadiah sendiri, kami akan membagikan secara langsung di acara setelah sesi games dan juga setelah sesi ice breaking. Dan untuk tahapan pelaksanaan sendiri, kami akan melaksanakan di minggu ketiga dan pada tanggal 17 dan 18. 17 pada tanggal 18. Pada tanggal 18 yang akan kami laksanakan pada pagi hari. Dan untuk penyusunan laporan sendiri kami akan melaksanakan pada minggu keempat pada bulan November sendiri. Dan untuk pelaksanaan penyusunan laporan mungkin pada tanggal 21 ya 21 Pak. Baik, terima kasih moderator. Kembalikan ke moderator. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.